Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5, Counseling Guidance consists of me, Krishna Iza Kilafa, Nafisa Ega Nuzula, Ahmad Irsyadul Ibad, and the first material will be explained by me. For the first learning material, psychoanalytic, key concepts, structure of personality, consciousness, and the unconsciousness. Number 3, anxiety. Number 4, ego defense mechanism. Number 5, development of personality. 2, the therapeutic. Process therapeutic, goals, therapies, function and role, function and role clients, experience in the relationship between therapist and client. Application 1, free association, interpretation, dream analysis and interpretation of resistance, and then analysis and interpretation of transference. Nah, dijelaskan bahwasanya materi pembelajarannya yaitu psikoanalisis yang terdiri dari konsep utama yakni struktur kepribadian, yang kedua kesadaran dan ketaksadaran, yang ketiga kecemasan, yang keempat mekanisme pertahanan ego, yang kelima perkembangan kepribadian, dan bagian yang kedua maksudnya proses terapeutik. Yang pertama tujuan terapeutik, yang kedua fungsi dan peran terapis, yang ketiga pengalaman klien dalam terapi, kemudian yang keempat hubungan antara terapis dan juga klien, dan kemudian ada bagian yang ketiga yakni penerapan atau application. Yang pertama asosiasi bebas, yang kedua analisis mimpi, yang ketiga penafsiran, yang keempat penafsiran resistensi, yang kelima analisis dan penafsiran transferensi. Jung perspective on the development of personality, contemporary trends, object relation, theory, self-psychology, and relational visionalysis. Maksudnya adalah perspektif Jung tentang perkembangan kepribadian, tren kontemporer, teori hubungan objek, psikologi diri, dan psikoanalisis relasi. And next, psychoanalytic therapy from a multicultural perspective. Number 1, strength from a diversity perspective. Number 2, shortcomings from a diversity perspective. Di sini maksudnya adalah terapi psikoanalitik dari perspektif multikultural. Yang pertama ada kelebihan dari perspektif keanekaragaman, dan yang kedua ada kekurangan dari perspektif keanekaragaman. Psychoanalytic therapy apply to case of stand. Number 1, contribution of the psychoanalytics approach. Number 2, contribution of modern psychoanalytic theories. Number 3, limitations and criticism of the psychoanalytic approach. Di sini maksudnya adalah terapi psikoanalitik
diterapkan pada kasus STEM. Yang pertama itu kontribusi pendekatan psikoanalitik. Yang kedua, kontribusi ahli teori psikoanalitik modern. Dan yang ketiga, keterbatasan dan kritik terhadap pendekatan psikoanalitik. Next is psychoanalytic therapy. Main figure Sigmund Freud. Other figures Carl Gustav, Jung, Adler, Sullivan, Rang, Fromm, Horney, Erikson. Psychoanalysis is a model of personality development, a philosophy of human nature, and a method of psychotherapy. The major historical contributions of psychoanalytic theory and practice include 1. The mental life of the individual becomes understandable, and an understanding of human nature can be applied to the relief human suffering. Number 2. Behavior is known to be often determined by unconscious factors. Number 3. Early childhood development has a strong influence on personality in adulthood. Number 4. Psychoanalytic theory provides a valuable framework for understanding the ways in which individuals cope with anxiety in controlling the mechanism at work to avoid anxiety outbursts. And number 5, the psychoanalytic approach has provided ways of seeking information from the unconscious through the analysis of dreams, resistance, and transfer anxiety. Dalam hal ini, psikoanalisis figur utamanya adalah Sigmund Freud. Nah, untuk figur-figur lainnya itu ada Carl Gustav, Jung, Adler, Sullivan, Rang, Fromm, Horney, dan Erikson. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Sumbangan-sumbangan utama yang bersejarah dari teori dan praktek psikoanalitik mencakup: yang pertama, kehidupan mental individu menjadi dipahami, dan pemahaman terhadap sifat manusia bisa diterapkan pada peredaran penderitaan manusia. Yang kedua, tingkah laku diketahui sering ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar. Yang ketiga, perkembangan pada masa dini anak-anak memiliki pengaruh kuat terhadap kepribadian di masa dewasa. Terus yang keempat, teori psikoanalitik menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami cara-cara yang digunakan oleh individu dalam mengatasi kecemasan, dalam mengendalikan adanya mekanisme yang bekerja untuk menghindari luapan kecemasan. Nah, yang kelima, pendekatan psikoanalitik telah memberikan cara-cara mencari keterangan dari ketaksadaran melalui analisis terhadap mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi KI concept, structure of personality according to the psychoanalytic view. The personality consists of three systems. 1. The I is the original system of personality. At birth, a person is of it, ruled by the pleasure principle, which is aimed at reducing tension, avoiding pain, and gaining pleasure.
The id is illogical, amoral, and driven to satisfy individual needs. The id never matures, remaining the spoiled brat of personality. It does nothing but only wish or acts. The id is largely unconscious or out of awareness. Number 2, the ego. The ego has contact with the external world of reality. It is the executive that governs, controls, and regulates to the personality. Ruled by the reality principle, the ego does realistic and logical thinking and formulates plans of action for satisfying needs. The ego, as the seat of intelligence and rationally checks and controls the blind impulse of the id. Number 3, the superego. The superego is the judicial branch of personality. It includes the person-normal code, the main concern being whether an action is good or bad, right or wrong. It functions to inhibit the impulse. Di sini dijelaskan konsep utama dari struktur kepribadian menurut pandangan psikoanalitik. Struktur kepribadian sendiri terdiri dari 3 sistem, yakni terbagi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah id, yaitu komponen biologis. Id sendiri merupakan sistem kepribadian yang orisinil. Kepribadian setiap orang hanya terdiri dari id ketika dilahirkan. Id diatur oleh asas kenangan. Id bersifat tidak sadar dan tidak logis. Sistem yang kedua ada ego. Ego adalah komponen psikologis. Ego memiliki kontak dengan dunia eksternal dari kenyataan. Ego sendiri merupakan eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan maksudnya, dan mengatur. Ego diatur oleh asas kenyataan. Ego berlaku realistis dan berpikir logis serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan. Ego juga menjadi tempat bersemayam intelijensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls-impuls buta dari id. Yang ketiga ada superego. Superego sendiri itu merupakan komponen sosial. Superego itu merupakan cabang moral atau hukum dari kepribadian. Superego adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego juga berfungsi menghambat impuls id. Consciousness and unconsciousness. Perhaps Freud's greatest contributions are his concept of the unconsciousness and of the levels of consciousness, which are the keys to understanding behavior and the problems of personality. The unconsciousness cannot be studied directly but is inferred from behavior. Clinical evidence for postulating the unconsciousness includes the following. 1.
dreams, which are symbolic representations of unconsciousness, needs, wishes, and conflicts. Number 2, slips of the tongue and forgetting, for example, a familiar name. Number 3, post-hypnotic suggestion. Number 4, material derived from free association techniques. Number 5, material derived from projective techniques. And number 6, the symbolic content of psychotic symptoms. The unconscious stores all experience, memories, and repressed material. The aim of psychoanalytic therapy, therefore, is to make the unconscious motive conscious. For only then can an individual exercise choice. Unconscious process are at the root of all forms of neurotic symptoms and behaviors. Nah, dalam ini yang kedua dijelaskan kesadaran dan ketaksadaran. Pemikiran Freud mengenai konsep-konsep kesadaran dan ketaksadaran merupakan kunci-kunci untuk memahami tingkah laku dan masalah-masalah kepribadian. Ketaksadaran atau alam bawah sadar tidak bisa dipelajari secara langsung. Ia bisa dipelajari dari tingkah laku. Pembuktian klinis guna membuktikan konsep ketaksadaran itu mencakup yang pertama, mimpi-mimpi yang merupakan representasi simbolik dari kebutuhan-kebutuhan atau hasrat-hasrat dan konflik-konflik tak sadar. Yang kedua, salah ucap atau lupa, misalnya terhadap nama yang dikenal. Yang ketiga, sugesti pasca hipnotik. Yang keempat, bahan-bahan yang berasal dari teknik-teknik asosiasi bebas. Yang kelima, bahan-bahan yang berasal dari teknik-teknik proyektif. Ketaksadaran penyimpangan pengalaman-pengalaman, ingatan-ingatan, dan bahan-bahan yang direpresi. Oleh karena itu, sasaran terapi psikoanalitik adalah membuat motif-motif tak sadar menjadi disadari. Ketaksadaran juga mempengaruhi tingkah laku. Nah, sehingga proses-proses tak sadar juga merupakan akar dari segenap gejala dan tingkah laku neurotik. Number 3, anxiety. Anxiety can be considered as a state of tension that motivates us to do something. The function is to warn of impending danger, a signal to the ego which will continue to rise if appropriate measures are not taken to deal with the danger. There are three kinds of anxiety. 1. Reality anxiety is the fear of danger from the external world, and the level of such anxiety is proportional to degree of real threat. Number 2. Neurotic anxiety is the fear that the incident will get out of hand and cause one to do something for which one will be punished. Number 3. Moral anxiety. Moral anxiety is the fear of one's own conscience. Number 4. Ego defense mechanism. Ego defense mechanism help the individual cope with anxiety and prevent the ego from being overwhelmed rather than being pathological. Ego defense are normal behaviors that can have adaptive value provided they do not become a style of life that
enables the individual to avoid facing reality. The ego defense mechanisms are divided into several types, namely denial, projection, fixation, regression, rationalization, sublimation, displacement, repression, and reaction formation. Nah, dalam penjelasan sendiri, kecemasan, anxiety itu kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan tegang yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu. Fungsinya adalah untuk memperingatkan adanya ancaman bahaya, yakni sinyal bagi ego yang akan terus meningkat jika tindakan-tindakan yang layak untuk mengatasi ancaman bahaya itu tidak diambil. Terdapat 3 macam kecemasan. Nah, yang pertama sendiri itu kecemasan realistis, merupakan ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal dan taraf dari kecemasannya sesuai dengan derajat ancaman yang ada. Yang kedua itu ada kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik sendiri dijelaskan bahwasanya ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang itu melakukan satu tindakan yang bisa mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, kecemasan moral. Kecemasan moral sendiri adalah ketakutan terhadap hati nurani diri sendiri. Kemudian ada yang keempat, ada mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan ego membantu individu untuk mengatasi kecemasan dan mencegah terlukanya ego. Mekanisme pertahanan ego tidak selalu patologis dan bisa memiliki nilai penyesuaian jika tidak menjadi satu gaya hidup untuk menghindari kenyataan. Mekanisme pertahanan ego dibagi menjadi beberapa macam, yakni penyangkalan, proyeksi, fiksasi, regresi, rasionalisasi, sublimasi, displacement, represi, dan formasi reaksi. Dan number 5, development of personality. The psychosexual states refer to the Freudian's chronological phase of development. Beginning in infancy, the physiological stakes refer to Erikson's basic psychological and social tasks to be mastered from infancy through old age. This stake perspective provides the counselor with the conceptual tools for understanding development tasks characteristic of the various stages of life. Di sini dapat dijelaskan bahwasanya yang kelima ini perkembangan kepribadian. Nah, tahap psikoseksual mengacu pada fase kronologis perkembangan. Perkembangan Freudian dimulai pada masa bayi. Tahap psikososial mengacu pada tugas psikologis dan sosial dasar. Dan psikodasar Erikson yang harus dikuasai sejak bayi hingga tua. Perspektif tahap ini menyediakan konselor dengan alat konseptual untuk memahami tugas-tugas perkembangan utama yang merupakan karakteristik dari berbagai tahap kehidupan. Period of life. Freud oralistic
sucking at mother's breast satisfies need for food and pleasure. Infant needs to get basic nurturing or later feelings of greediness and equity finish may develop. Oral fixations result from deprivation of oral gratification indigency. Later, personality problems can include mistrust of others, rejecting others' love, and fear of inability to form intermediate relationship. For Erikson, infancy, trust versus mistrust. If significant others provide for basic physical and emotional needs, infant develops a sense of trust. If basic needs are not met, an attitude of mistrust toward the world, especially toward interpersonal relationships, is the result. Artinya adalah periode kehidupan tahun pertama di kehidupan pertama. Dalam teori Ferd dijelaskan tahap lisan menghisap payudara ibu memuaskan kebutuhan akan makanan dan kesenangan pada bayi. Bayi sendiri perlu mendapatkan pengasuhan dasar atau lebih baru perasaan tamak atau ingin tahu, mungkin ingin berkembang. Hasil fiksasi oral dari perampasan gratifikasi oral pada masa bayi. Masalah kepribadian di kemudian hari dapat mencakup ketidakpercayaan terhadap orang lain, penolakan orang lain, cinta, dan ketakutan, atau ketidakmampuan untuk membentuk hubungan yang sangat dekat. Sementara pada teori Erikson, pada masa bayi sendiri, kepercayaan melawan ketidakpercayaan. Jika orang lain yang penting menyediakan kebutuhan dasar, kebutuhan fisik, dan juga kebutuhan emosional, bayi mengembangkan rasa percaya. Jika kebutuhan dasar tidak dipenuhi, sikap tidak percaya terhadap dunia, terutama terhadap interpersonal hubungan, itu adalah hasilnya. Kemudian pada usia X1 up to 3 anal zone becomes of major significance in information of personality. Mind development tasks include learning independence, accepting personal power, and learning to express negative feelings such as rage and aggression. Parental discipline patterns and attitudes have significant consequence for child's later personality development. Tahap anal merupakan zona anal yang menjadi sangat penting dalam pembentukan kepribadian. Tugas perkembangan utama meliputi belajar mandiri, menerima kekuatan pribadi, dan belajar untuk mengekspresikan perasaan, terutama perasaan negatif seperti kemarahan dan agresi. Disiplin orang tua pada pola dan sikap sangat berpengaruh pada signifikan untuk anak nanti itu berkembang kepribadiannya. Next, early childhood. For teori Erikson,
early childhood, autonomy versus shame and doubt, a time for developing autonomy. Basic struggle is between a sense of self-reliance, a sense of self-doubt. Child needs to explore and experiment, to make mistakes, and to test limits. If parents promote dependency, child's autonomy is inhibited and the capacity to deal with world successfully is hampered. Nah, dijelaskan pada teori Freud, anak usia dini, otonomi versus rasa malu dan keraguan untuk mengembangkan otonomi. Dasar perjuangan adalah antara rasa kemandirian dan rasa keraguan diri. Nah, anak sendiri perlu mengeksplorasi dan bereksperimen untuk membuat kesalahan dan untuk menguji batas-batas yang ada pada dirinya. Jika orang tua meningkatkan ketergantungan, otonomi anak sendiri akan menjadi terhambat, dan kapasitas untuk menghadapi dunia, apalagi dunia luar, dengan sukses itu akan terhambat. Next, age 3 up to 6. In Freud, Felix takes basic conflict centers on unconscious incestuous desires that child develops for parents of opposite sex and that, because of their threatening nature, are repressed. Malphallic states, known as Oedipus complex, involve mother as love object for boy. Female phallic states, known as Electra complex, involve girls striving for father's love and approval. How parents respond, verbally and non-verbally, to child's emerging sexuality has an impact on sexual attitude and feelings that child develops. Dijelaskan pada tahap falus ini, konflik dasar berpusat pada keinginan incest yang tidak disadari yang dikembangkan anak untuk orang tua lawan jenis, dan karena sifatnya yang mengancam, itu perlu ditekan. Tahap falus pria dikenal sebagai Oedipus complex, libatkan ibu sebagai objek cinta untuk anak laki-laki. Tahap falus wanita dikenal sebagai Electra complex, melibatkan gadis berjuang untuk cinta dan persetujuan ayah. Nah, bagaimana orang tua merespon secara verbal dan secara non-verbal terhadap munculnya seksualitas anak, itu akan berdampak pada sikap seksualnya dan perasaan yang dikembangkan oleh sang anak tersebut. In erection, preschool age. Intimate versus school basic task is to achieve a sense of competence and initiative. If children are given freedom to select personally meaningful activity, they tend to develop a positive view of self and follow through with their projects. If they are not allowed to make their own decisions, they tend to develop guilt over taking initiative. They tend refrain from taking an active stance and allow others to choose for them. Dalam teori Erikson, ini merupakan usia prasekolah, di mana terdapat inisiatif versus rasa bersalah. Tugas dasarnya adalah mencapai rasa kompetensi dan inisiatif.
Jika anak-anak diberi kebebasan untuk memilih kegiatan yang bermakna secara pribadi, mereka akan cenderung mengembangkan pandangan positif tentang diri sendiri dan menindaklanjuti dengan proyek-proyek mereka. Jika mereka tidak diizinkan untuk membuat keputusan sendiri, maka mereka akan cenderung mengembangkan rasa bersalah karena mengambil inisiatif. Mereka kemudian menahan diri dari mengambil sikap aktif dan membiarkan orang lain memilih untuk diri mereka. Next period of life is 6 until 12. In Freud theory, latency stage after the torment of sexual impulse of preceding years. This period is relativity quiescence. Sexual interests are replaced by interest in school, playmates, sports, and a range of new activities. This is a time of socialization as child turns outward from relationships with others. Nah, dalam tahap ini disebut juga dengan tahap latensi. Setelah siksaan impuls seksual bertahun-tahun sebelumnya. Periode ini relatif tenang. Minat seksual digantikan oleh minat di sekolah. Teman bermain tergantikan dengan olahraga dan berbagai kegiatan baru. Ini adalah waktu sosialisasi ketika anak keluar dan membentuk hubungan dengan orang lain. In Erikson theory, this is a school age, industry versus inferiority. Child needs to expand understanding of work, continue to develop appropriate gender role identity, and learn the basic skills required for school success. Basic task is to achieve a sense of industry, which refers to setting and attaining personal goals. Failure to do so results in a sense of inadequacy. Dalam teori Erikson disebutkan bahwa ketika seorang anak memasuki usia ini disebut juga dengan usia industri versus inferiority. Anak perlu memperluas pemahamannya tentang dunia dan terus mengembangkan identitasnya dengan peran gender yang sesuai dan mempelajari keterampilan dasar yang diperlukan untuk keberhasilannya di sekolah. Tugas utamanya adalah untuk mencapai rasa yang mengacu pada pengaturan dan juga mencapai tujuan pribadi. Kegagalan untuk melakukannya menghiasinya dengan rasa tidak mampu pribadi. Kegagalan untuk melakukan sehingga menimbulkan rasa tidak mampu. Okay, next in age 12 until 18. In Freud theory, genital stage, all terms of phallic state are revived. This state begins with puberty and lasts until sanity sets in, even though there are society results and taboos. Adolescents can deal with sexual energy by inverting it in various socially captables, such as forming friendships, engaging in art or in sports, and preparing of a career. Dalam tahap genital, dalam teori Freud itu dijelaskan tema lama tahap falik dihidupkan kembali. Tahap ini
dimulai dengan pubertas dan berlangsung sampai kepikunan terjadi. Bahkan meskipun ada batasan sosial dan batasan-batasan tabu, remaja dapat menangani energi seksualnya dengan menginvestasikannya ke dalam berbagai kegiatan yang dapat diterima secara sosial, seperti membentuk persahabatan ataupun terlibat dalam seni atau dalam bidang olahraga, serta mempersiapkan karir. In Erikson teori, adolescence identity versus role confusion, a time of transition between childhood and adulthood, a time for testing limits, for breaking dependencies, and for establishing a new identity. Major conflicts center on clarification of self-divinity, life goals, and life meaning. Failure to achieve a sense of identity results in role confusion. Dalam teori Erikson disebutkan usia ini merupakan usia remaja di mana identitas dibenturkan dengan kebingungan. Peran masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Saatnya anak untuk menguji batas, untuk memutuskan ikatan atau ketergantungannya, dan untuk membangun identitasnya yang baru. Besarnya permasalahan berpusat pada klarifikasi identitas diri, tujuan hidup, dan makna hidup. Kegagalan untuk mencapai rasa identitas mengakibatkan kebingungan peran. And the last is age 60. The third genital state continues, atau disebut juga tahap genital berlanjut. In Erikson, later life, integrity versus despair. If one looks back on life with few regrets and feels personally worthwhile, ego integrity results. Failure to achieve ego integrity can lead to feelings of despair, hopeless, guilt, resentment, and self-rejection. Di Erikson dijelaskan bahwa usia ini merupakan usia di mana disebut juga usia selanjutnya. Integritas versus keputusasaan. Jika seseorang melihat kembali kehidupannya dengan sedikit penyesalan dan merasa berharga secara pribadi, integritas ego akan dihasilkan. Kegagalan untuk mencapai integritas ego dapat menyebabkan perasaan putus asa, rasa bersalah, dendam, dan penolakan diri. Okay, next materi will be continue with my partner. For next period of life is age 18 until 35. In first theory, the genital stage continues core characteristic of mature adult is the freedom to love and to work. This move toward adulthood involves freedom from parental influence and capacity to care for others. Nah, di tahap usia 18 tahun ke atas ini disebut juga dalam teori Freud tahap genital. Tahap berlanjut karakteristik yang inti dari orang dewasa yang matang.
adalah kebebasan untuk mencintai dan bekerja. Langkah menuju kedewasaan yang melibatkan kebebasan dari pengaruh orang tua dan kapasitas untuk peduli terhadap orang lain. In Erikson Theory, Young Adulthood, Intimacy versus Isolation. Developmental task at this time is to form intimate relationships. Failure to achieve intimacy can lead to alienation and isolation. Menurut Erikson, dewasa muda, keintiman versus isolasi. Nah, di sini tugas perkembangan pada saat ini adalah untuk membentuk hubungan yang sangat dekat. Kegagalan untuk mencapai keintiman dapat menyebabkan keterasingan dan isolasi. Next, in the age 35 until 60, in the third teori, genital stage continues atau disebut juga sebagai tahap genital berlanjut. In Erikson, middle age, generativity versus stagnation. There is a need to go beyond self and family and be involved in helping the next generation. This is a time of adjusting to the discrepancy between one's dreams and one's actual accomplishments. Failure to achieve a sense of productivity often leads to psychological stagnation. Di dalam Erikson sendiri disebut juga pada usia paruh baya. Generativitas melawan stagnasi. Dalam ini ada kebutuhan untuk melampaui diri dan keluarga dan terlibat dalam membantu generasi berikutnya. Ini adalah waktu untuk menyesuaikan diri, di mana dengan perbedaan antara mimpi seseorang dan pencapaian yang sebenarnya. Kegagalan untuk mencapai rasa produktivitas sering menyebabkan stagnasi psikologis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Nafisa Eka Nuzula akan melanjutkan pembahasan materi, yakni mengenai the therapeutic process atau proses terapeutik. Yang pertama ada therapeutic goals atau tujuan-tujuan terapeutik. The goal of Freudian psychoanalytic therapy are to make the unconscious conscious. The therapeutic process is focused on trying to re-experience childhood experience. Tujuan terapi psikoanalitik adalah membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari di dalam diri klien. Proses terapeutik difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Then, childhood experiences are reconstructed, discussed, analyzed, and interpreted with the aim of reconstructing personality. Psychoanalytic therapy emphasizes the affective dimension of trying to become the unknown unconscious. Pengalaman-pengalaman masa lampau tersebut kemudian direkonstruksi, dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Terapi psikoanalitik juga menekankan dimensi afektif dari upaya menjadi
ketidaksadaran yang diketahui. Kemudian yang kedua, therapist function and role atau fungsi dan peran terapis. The characteristic of psychoanalysis is that the therapist or analyst allow himself to be anonymous and share only a few feelings and experiences so that the client project himself to the analyst. Karakteristik psikoanalisis adalah terapis atau analis membiarkan dirinya tetap anonim serta hanya berbagi sedikit perasaan dan pengalaman sehingga klien memproyeksikan dirinya kepada analis. While what the client does is mostly talk, what the analyst does is listen and try to know when he or she should make appropriate interpretation to speed up the process of uncovering the unconscious. Sementara yang dilakukan oleh klien sebagian besar adalah berbicara, sedangkan yang dilakukan oleh seorang analis adalah mendengarkan dan berusaha untuk mengetahui kapan dia harus membuat penafsiran-penafsiran yang layak untuk mempercepat proses penyikapan hal-hal yang tidak disadari. One of the central function of the analyst is to teach clients the meaning of these processes through interpretation so that they are able to achieve insight into their problems, increase their awareness of ways to change, and thus gain more control over their lives. Salah satu fungsi utama analis adalah mengajarkan arti proses-proses ini kepada klien sehingga klien mampu memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalahnya sendiri, mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara untuk mereka berubah. Dengan demikian, klien dapat memperoleh kendali yang lebih rasional atas kehidupannya sendiri. Yang ketiga, client's experience in therapy atau pengalaman klien dalam terapi. Client must be willing to commit themselves to an intensive and long-term therapy process. Jadi klien ini harus bersedia melibatkan dirinya dalam proses terapi yang intensif dan berjangka panjang. After some face-to-face session with the analyst, clients rely on a coach and engage in free association. That is, they say whatever comes to mind. Nah, setelah beberapa kali pertemuan tatap muka dengan analis, klien ini kemudian diminta berbaring melakukan asosiasi bebas, yakni mengatakan apa saja yang terlintas di dalam pikirannya. Lying on the couch encourage deep, uncensored reflection and reduce the stimuli that might interfere with getting in touch with internal conflict and protection. Nah, proses asosiasi bebas dilakukan dengan berbaring di atas balai-balai sehingga dapat memaksimalkan kondisi-kondisi bagi refleksi-refleksi yang mendalam dari klien dan mengurangi stimulus yang bisa menghambat klien dalam memperoleh hubungan dengan konflik-konflik dan produksi-produksi internalnya. They agree to talk because their verbal projections are the heart of psychoanalytic therapy. Klien sepakat untuk berbicara karena produksi-produksi verbal klien memang merupakan esensi dari terapi psikoanalitik. Yang keempat, relationship between therapist and client atau hubungan antara terapis dan klien. The client-analyst relationship is conceptualized in the transference process that is at the core of the psychoanalytic approach. Hubungan klien dengan analis dikonseptualkan dalam proses transferensi yang menjadi inti pendekatan psikoanalitik. The process of giving treatment includes reconstructing the client and reliving past experience. Jadi proses pemberian treatment mencakup rekonstruksi klien dan menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampaunya. Since the main dimension of the cultivation process in the transference relationship, which take time to build and takes additional time to understand and dissolve, it takes a long time to cultivate the whole therapeutic process. Nah, jadi karena dimensi utama dari proses penggarapan itu adalah hubungan transferensi yang membutuhkan waktu untuk membangunnya serta membutuhkan tambahan waktu untuk memahami dan melarutkannya, maka
penggarapannya memerlukan jangka waktu yang panjang bagi keseluruhan proses terapeutik. In this case, the analyst is always expected to be relatively objective in accepting the client's anger, love, persuasion, criticism, and other strong feelings. Dalam hal ini, analis juga selalu diharapkan agar relatif objektif dalam menerima kemarahan, cinta, bujukan, kritik, dan perasaan-perasaan lainnya yang kuat dari klien. Kemudian, yang poin C, terdapat application, therapeutic techniques and procedure. Nah, yang C ini mengenai penerapan, mencakup teknik-teknik dan prosedur-prosedur terapeutik. Yang pertama, free association atau asosiasi bebas. Free association is a central technique in psychoanalytic therapy. Teknik utama terapi psikoanalitik ini adalah asosiasi bebas ini. Nah, free association is a method of recalling past experiences and releasing emotions associated with past traumatic situation known as catharsis. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan istilah katarsis. During the free association process, the therapist's task is to identify the repressed material that is locked in the unconscious. Nah, adapun tugas analis selama proses asosiasi bebas berlangsung ialah mengenali bahan yang direpres dan dikurung di dalam ketidaksadaran. As analytic therapists listen to their clients' free association, they hear not only the surface content but also the hidden meaning. This awareness of the language of the unconscious has been termed listening with the third ear. Nah, saat terapis analitik mendengarkan asosiasi bebas klien mereka tidak hanya mendengar konten permukaan saja, tetapi mereka juga menyingkap makna-makna tersembunyi. Dan kesadaran bahasa alam bawah sadar ini disebut dengan mendengarkan dengan telinga ketiga. Kemudian yang kedua, interpretation. Atau penafsiran atau interpretasi. Nah, interpretation consists of the analyst pointing out, explaining, and even teaching the client of the meaning of behavior that is manifested in dreams, free association, resistance, and the therapeutic relationships itself. Jadi penafsiran atau interpretasi terdiri dari analis yang menunjukkan, menjelaskan, dan bahkan mengajarkan klien bahwa makna perilaku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. The function of interpretation are to enable the ego to assimilate new material and to speed up the process of uncovering further unconscious material. Jadi fungsi interpretasi ini ialah untuk memungkinkan ego mengasimilasi materi baru dan mempercepat proses pengungkapan materi bawah sadar lebih lanjut. It is important that interpretation be well timed. The client will reject once they are inappropriately timed. Jadi penafsiran-penafsiran ini harus dilakukan tepat waktu, sebab klien akan menolak penafsiran-penafsiran yang diberikan pada waktu yang tidak tepat. Nah, kemudian yang ketiga, ada dream analysis atau analisis mimpi. Dream analysis is an important procedure for uncovering unconscious material and giving the client insight into some areas of unresolved problem. Jadi analisis mimpi ini adalah sebuah prosedur yang penting sekali untuk menyingkap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Dreams have two levels of content, latent content and manifest content.
Jadi mimpi-mimpi ini memiliki dua taraf sisi, yang mana ada sisi laten dan manifest, seperti itu. Latent content consists of hidden, symbolic, and unconscious motive, wishes, and fears, because they are so painful and threatening. The unconscious sexual and aggressive impulse that make up latent contents are transformed into the more acceptable manifest content, which is the dream as it appears to the dreamer. Jadi, isi laten sendiri terdiri atas motif-motif yang disamakan, tersembunyi, simbolik, dan tidak disadari. Karena begitu menyakitkan dan mengancam, dorongan-dorongan seksual dan agresif yang tak sadar merupakan isi laten yang ditransformasikan ke dalam isi manifest yang lebih dapat diterima, yakni impian sebagaimana yang tampil pada si pemimpi. The process by which the latent content of a dream is transformed into the less threatening manifest content is called dream work. Nah, proses transformasi isi laten mimpi ke dalam isi manifest yang kurang mengancam itu disebut dengan kerja mimpi atau dream work. The therapist's task is to uncover disguised meanings by studying the symbols in the manifest content of the dream. Tugas analis di sini ialah menyingkap makna-makna tersembung dengan mempelajari simbol-simbol yang terdapat pada isi manifest mimpi. Kemudian yang keempat ada analysis and interpretation of resistance atau analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi sendiri di sini merupakan perlawanan seperti itu. Resistance, a concept fundamental to the practice of psychoanalysis, is anything that works against in the progress of therapy and prevents the client from producing previously unconscious material. Jadi resistensi ini merupakan sebuah konsep yang fundamental dalam praktek psikoanalitik, di mana merupakan sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. As a defense against anxiety, resistance operates specifically in psychoanalytic therapy to prevent client and therapist from succeeding in their joint effort to gain insight into the dynamics of the unconscious. Sebagai pertahanan terhadap kecemasan, resistensi ini bekerja secara khas dalam terapi psikoanalitik dengan menghambat klien dan analis dalam melaksanakan usaha bersama untuk memperoleh pemahaman atas dinamika ketaksadaran klien. Resistance are not just something to be overcome. Resistensi ini bukanlah hanya sesuatu yang harus diatasi, because there are representative of usual defensive approach in daily life. They need to be recognized as devices that defend against anxiety but that interfere with the ability to accept change that could lead to experiencing a more gratifying life. Karena merupakan perwujudan dari pendekatan-pendekatan defensif klien yang biasa dalam kehidupan sehari-harinya, maka resistensi ini harus dilihat sebagai alat bertahan terhadap kecemasan, tetapi menghambat kemampuan klien untuk mengalami kehidupan yang lebih memuaskan. It is extremely important that therapists respect the resistance of clients and assist them in working therapeutically with their defense. When handled properly, resistance can be one of the most valuable tools in understanding the client. Jadi, sangatlah penting bahwa terapis menghormati resistensi klien dan membantu mereka dalam bekerja secara terapeutik dengan pertahanan mereka. Ketika ditangani dengan benar, resistensi ini dapat menjadi salah satu alat yang paling berharga dalam memahami klien. Yang kelima, ada analysis and interpretation of transference atau analisis dan penafsiran transferensi. Nah, transference manifests itself in the therapeutic process when the client passes unfinished business with influential people, causes him to distort the present and react to the analyst as he reacts to his mother or father. Jadi transferensi ini mengejawantahkan dirinya
dalam proses terapeutik ketika urusan yang tak selesai di masa lampau klien dengan orang-orang yang berpengaruh menyebabkan dia mendistorsi masa sekarang dan bereaksi terhadap analis sebagaimana dia bereaksi terhadap ayah atau ibunya. The analyst evokes the neurosis of transference with its relative neutrality, objectivity, anonymity, and passivity. Jadi, analis membangkitkan neurosis transferensi dengan kenetralan, keobjektifan, keanoniman, dan kepasifannya yang relatif. The analysis of transference is a central technique in psychoanalysis and psychoanalytically oriented therapy, for it allows client to achieve here and now insight into the influence of the past on their present functioning. Jadi analisis transferensi adalah teknik utama dalam psikoanalisis dan terapi psikoanalitik sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. In essence, the psychopathological effects of unwanted early relationships are inhibited by cultivating the same emotional conflicts that exist in the therapeutic relationship with the analyst. Secara singkatnya, efek-efek psikopatologis dari hubungan masa dini yang tidak diinginkan dihambat oleh penggarapan atas konflik emosional yang sama yang terdapat dalam hubungan terapeutik dengan analis. Kemudian poin yang D, Jung's perspective on the development of personality. Jadi perspektif Jung tentang perkembangan kepribadian. Jung developed a theory of personality that was markedly different from Freudian psychoanalysis. Jadi, Jung ini mengembangkan teori kepribadian yang sangat berbeda dengan psikoanalisisnya Freudian. Jung's analytical psychology is an elaborate explanation of human nature that combines ideas from history, mythology, anthropology, and religion. Jadi, psikologi analitik Jung adalah penjelasan rumit sifat manusia yang menggabungkan ide dari sejarah, mitologi, antropologi, dan agama. Jung maintained that we are not merely shaped by past event Freudian determinism, but we are influenced by our future as well as our past. Jadi Jung menyatakan bahwa kita tidak hanya dibentuk oleh peristiwa masa lalu atau dalam teori Freudian determinisme, tetapi bahwa kita ini dipengaruhi oleh masa depan serta masa lalu kita. Part of the nature of humans is to be constantly developing, growing, and moving toward a balanced and complete level of development. Bagian dari sifat manusia yang akan terus berkembang, tumbuh, dan bergerak menuju tingkat perkembangan yang seimbang dan utuh. For Jung, our present personality is shaped both by who and what we have been and also by what we aspire to be in the future. This theory is based on the assumption that humans tend to move toward the fulfillment or realization of all of their capabilities. Nah, jadi menurut Jung ini, kepribadian kita saat ini dibentuk baik oleh siapapun atau siapa saja yang telah kita temui dan juga oleh apa yang telah kita cita-citakan yang berada di masa depan. Teorinya Jung ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu cenderung untuk bergerak maju, bergerak menuju pemenuhan atau realisasi semua kemampuan mereka. Jung thought that many dreams contain message from the deepest layer of the unconscious, which he described as the source of creativity. Jung menyatakan bahwa kita tidak hanya dibentuk oleh peristiwa masa lalu. Jung mengajarkan bahwa banyak mimpi mengandung pesan dari lapisan terdalam alam bawah sadar yang ia gambarkan sebagai sumber kreativitas. Jung saw a connection between each person's personality and the past. This means that some dreams may deal with an individual relationships to a larger whole such as the family, universal humanity, or generations over time. Jung melihat hubungan antara masing-masing kepribadian seseorang dan masa lalunya, yang mana hal ini berarti bahwa beberapa mimpi mungkin
berhubungan dengan seseorang atau dengan keseluruhan yang lebih besar seperti keluarga, kemanusiaan secara universal, atau generasi dari waktu ke waktu. The images of universal experiences contained in the collective unconscious are called archetypes. Jadi gambaran pengalaman universal yang terkandung dalam kolektif bawah sadar disebut dengan arketipe. Among the most important archetypes are the persona, the anima, and animus, and the shadow. Jadi di antara arketipe yang paling penting adalah persona, anima, dan animus, serta bayangan. Nah, the persona is a mask or public face that we wear to protect ourselves. Yang pertama ini adalah persona ya. Persona adalah topeng atau wajah publik yang kita pakai untuk melindungi diri kita sendiri. And the second, the animus and the anima represent both the biological and psychological aspect of masculinity and femininity, which are thought to coexist in both sexes. Animus dan anima mewakili kedua aspek biologis dan psikologis dari maskulinitas dan feminitas yang dianggap hidup berdampingan di kedua jenis kelamin. Anima ini merupakan sisi feminim seorang laki-laki, sedangkan animus merupakan sisi maskulinitas seorang perempuan. And the third, shadow. The shadow has the deepest roots and it is the most dangerous and powerful of the archetypes. Jadi bayangan ini memiliki akar terdalam dan merupakan arketipe yang paling berbahaya dan kuat. It represents our dark side, the thought, feeling, and action that we tend to disown by projecting them outward. In a dream, all of this part can be considered manifestation of who and what we are. Jadi ini mewakili sisi gelap kita, pikiran, perasaan, dan tindakan yang cenderung kita tolak dengan memproyeksikannya keluar. Dalam mimpi, semua bagian ini dapat dipertimbangkan manifestasi dari siapa dan apa kita. Jung agreed with Freud that dream provides a pathway into the unconscious, but he differed from Freud on their function. Jung ini setuju dengan Freud bahwa mimpi menyediakan jalan menuju alam bawah sadar, tetapi dia berbeda dengan Freud pada fungsinya. Jung wrote that dreams have two purposes. They are perspective, that is, they help people prepare themselves for the experiences and even they anticipate in the next future. They also serve a compensatory function, working to bring about a balance between opposites within the person. Nah, Jung ini menulis mimpi itu memiliki dua tujuan. Mereka adalah prospektif, yaitu yang membantu orang mempersiapkan diri sendiri untuk pengalaman dan peristiwa yang mereka antisipasi dalam waktu dekat. Mereka juga melayani fungsi kompensasi, bekerja untuk membawa keseimbangan antara berlawanan dalam diri orang tersebut. Jung viewed dreams more as an attempt to express than as an attempt to repress and disguise. Nah, Jung ini memandang mimpi lebih sebagai upaya untuk mengungkapkan daripada sebagai upaya untuk menekan dan menyamar. Dreams are a creative effort of the dreamer in struggling with contradiction, complexity, and confusion. The aim of the dream is resolution and integration. Nah, mimpi adalah usaha kreatif si pemimpi dalam berjuang dengan kontradiksi, kompleksitas, dan kebingungan, yang mana tujuan dari mimpi sendiri adalah resolusi dan integritas. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Thank you. Next, contemporary trends, object relations theory, self-psychology, and rational psychoanalysis. Object relation theory is a form of analytic treatment that involves exploration of internal unconscious identifications and internalizing of external object relation or interpersonal relationship as they are represented interphysical.
The term object was used by Fritz to refer to that which satisfies on it, or to the significant person or thing that is the object or target of one feeling or drive. Self-psychology, which grew out of the work of Hans Kohut, emphasizes how we use interpersonal relationship to develop our own sense of self. The relation model is based on the assumption that therapy is an interactive process between client and therapy. Interpersonal analysis believes that counterference actuality provides an important source of information about the client's character and dynamic. Michel adds to this object relation possess a cultural dimension, denoting that the Jeffries quality relates the particular cultural in which the person lives. Since different cultural maintain different value, there can be no objective psychic thought or internal structure are all present and relative. Jadi, teori hubungan objek adalah bentuk perlakuan analitik yang melibatkan eksplorasi, identifikasi, ketidaksadaran internal dan internalisasi eksternal dari objek. Hubungan objek bersifat interpersonal hubungan karena mereka diwakili secara interap psikis. Kemudian istilah objek. Nah, istilah objek ini adalah digunakan oleh Freud untuk merujuk pada apa yang memenuhi kebutuhan atau orang yang signifikan atau hal yang jadi objek atau target dari perasaan atau dorongan seseorang atau bisa disebut dengan klien seperti itu. Kemudian psikologi diri yang tumbuh dari karya Hans Kohut menekankan bagaimana kita menggunakan hubungan interpersonal atau objek diri untuk mengembangkan rasa diri kita sendiri seperti itu. Kemudian model relasional. Nah, model ini didasarkan pada asumsi bahwa terapi adalah proses interaksi antara klien dan juga terapis. Analisis interpersonal percaya bahwa kontraversi sebenarnya menyediakan sumber informasi yang penting tentang karakter dan juga dinamika klien. Jadi nantinya seorang terapis itu seperti menganalisis terhadap klien tersebut. Dan nantinya tentu seorang terapis menyediakan sumber informasi yang penting bagi klien yang datang tersebut. Kemudian Michel menambahkan bahwa posisi hubungan objek memposisikan dimensi budaya dengan mencatat bahwa kualitas pengasuh mencerminkan budaya di mana orang tersebut tinggal. Karena budaya yang berbeda mempertahankan nilai yang berbeda. Mungkin tidak ada kebenaran psikis objektif. Struktural internal kita semuanya relasi dan relatif. Jadi menurut Michel bahwasanya posisi hubungan objek memposisikan di mana budaya dan juga lingkungannya yang akan mempengaruhi mengenai psikis terhadap klien tersebut seperti itu. Today, the task of analysis is to explore its physics and creative way. Custom to the particular analysis and patients working together in particular culture at a particular moment in time. Straub maintains that the various contemporary modification of psychoanalysis have infused psychodynamic psychotherapy with vitality and strength. Some of the recurrent trend and direction is psychodynamic theory and practice that stop identification or summarized. 1. Fixed attention is big due to disruption during childhood and adolescence. 2. The emphasis on treatment has shifted from the classical interest in curing neurotic disorders to the problem of dealing therapeutically
with chronic personality disorder, borderline condition, and narcissistic personality disorders. There is also a movement towards devising specific treatment for specific disorder. 3. Increased attention is being paid to establishing a good therapy, less early in therapy. A collaborative working relationship is now viewed as a key factor in a positive therapeutic outcome. 4. There is a renewed interest in the development of brief form of psychodynamic therapy, regularly due to coaching pressure for accountability and cost effectiveness. The identification of that time-limited dynamic therapy will be used more in the future. Jadi untuk saat ini tugas analisis adalah untuk mengeksplorasi setiap jiwa dengan cara yang kreatif, disesuaikan dengan analisis dan pasien tertentu yang bekerja sama dalam budaya tertentu dan pada saat tertentu. Jadi pada saat ini tugas analisis adalah memperbarui atau memodifikasi yang telah ada, jadi sesuatu yang kreatif. Kemudian menurut Straub menyatakan bahwa berbagai modifikasi kontemporer psikoanalisis telah menanamkan psikoterapi psikodinamik dengan vitalitas dan kekuatan baru. Beberapa tren dan arah saat ini dalam teori dan praktik psikodinamik tadi itu dirangkum dalam 4 hal menurut Straub. Yang pertama yaitu perhatian yang meningkatkan diberikan pada gangguan selama masa kanak-kanak dan remaja. Jadi diperlukannya perhatian yang meningkat pada saat kanak-kanak dan juga remaja. Kemudian kedua, penekanan pada pengobatan telah belajar dari minat klasik dalam menyembuhkan gangguan neurotik ke masalah penanganan secara terapeutik dengan gangguan kepribadian kronis, kondisi ambang dan gangguan kepribadian analistik, dan juga gerakan menuju rancangan perawatan khusus untuk gangguan tertentu. Jadi penekanan pada pengobatan telah bergeser dari minat klasik dengan penyembuhan neurotik ke masalah dengan pengalaman terapeutik. Kemudian yang ketiga itu peningkatan perhatian diberikan untuk membangun analisasi terapeutik yang baik di awal terapi. Hubungan kerja kolaboratif sekarang dipandang sebagai faktor kunci dalam hasil terapeutik yang positif. Jadi perhatian diberikan oleh aliansi terapeutik dari awal dengan baik itu akan menghasilkan sesuatu yang positif nantinya. Kemudian yang keempat, ada minat baru dalam pengembangan bentuk terapi psikodinamik yang lebih singkat sebagian besar karena tekanan masyarakat untuk akuntabilitas dan efektivitas biaya. Indikasinya jadi terapi dinamis terbatas waktu dan akan lebih banyak digunakan di masa mendatang. Jadi ada minat baru dari pengembangan terapi psikodinamik yaitu lebih sesuatu yang lebih singkat, dan itu agar menyesuaikan dengan efektivitas biaya yang keluar darinya. Jadi kalau yang menengah ke bawah bisa datang seperti itu. Next, psychoanalytic therapy from a multicultural perspective. Strength from a diversity perspective. 1. Psychoanalytic oriented therapy can be made appropriate for culturally diverse population if technique or modification to fit the setting in which a therapy is practiced. 2. Therapists can help their clients review and view normal situation at the various critical turning points in their life to determine how certain events have affected them either positively or negatively. B. Shortcoming from a diversity perspective. 1. Traditional psychotherapy
or costly, and psychoanalytic therapy is generally perceived as being based on upper and middle class value. 2. Another shortcoming pertains to the ambiguity inherent in mass psychoanalytic. For example, many Asian American clients may prefer a more structural problem-oriented approach to counseling and may not continue therapy if a non-therapy approach is employed. 3. Psychoanalytic therapy is more concurrent with long-term personality reconstruction than with short-term problem solving. There are likely to be some difficulty in applying a psychoanalytic approach with low-income clients. Jadi, terapi psikoanalitik dari perspektif multikultural. Nah, yang pertama, kekuatan atau kelebihan dari perspektif keanekaragaman atau multikultural. Yang pertama, terapi berorientasi psikoanalitik dapat dibuat sesuai untuk populasi dengan budaya yang beragam jika teknik dimodifikasi agar sesuai dengan pengaturan di mana seorang terapis mengerti. Jadi, kekuatan yang pertama yaitu terapi psikoanalitik dapat dibuat sesuai dengan populasi dan juga budaya yang ada di sana, seperti itu. Kemudian kekurangan atau kelemahan dari perspektif keanekaragaman multikultural. Nah, yang pertama yaitu pendekatan psikoanalitik tradisional mahal dan terapi psikoanalitik umumnya dianggap berdasarkan nilai kelas menengah atas. Jadi kekurangan dari perspektif multikultural ini yang pertama yaitu untuk psikoanalitik tradisional itu mahal. Jadi untuk kaum ekonomi menengah ke bawah itu seperti keberatan. Kemudian kelemahan lain berkaitan dengan ambiguitas yang melekat pada sebagian besar pendekatan psikoanalitik. Misalnya banyak klien Asia Amerika mungkin lebih menyukai pendekatan konseling yang lebih struktur dan berorientasi pada masalah serta kemudian tidak lanjut terapi jika menggunakan pendekatan non-direktif. Jadi untuk orang-orang yang jauh seperti Amerika, Asia, jauh-jauh itu lebih ke konseling dikarenakan lebih terstruktur dan berorientasi pada masalah serta kemudian tidak melakukan terapi, jadi tidak ada kelanjutannya. Untuk konseling pertama kali bisa selesai. Kemudian terapi psikoanalitik lebih berkaitan dengan rekonstruksi kepribadian jangka panjang dibandingkan dengan jangka pendek penyelesaian masalah. Jadi di terapi psikoanalitik ini ukurannya itu lebih berkaitan dengan rekonstruksi jangka panjang, jadi tidak bisa dengan jangka pendek seperti konseling. Kemudian kelemahan yang keempat yaitu kemungkinan ada beberapa kesulitan dalam menerapkan pendekatan psikoanalitik dengan klien berpenghasilan rendah. Jadi soalnya kan di psikoanalisis ini berkelanjutan, jadi untuk klien yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah bawah itu keberatan karena nanti akan secara teratur datang terus gitu, berkelanjutan. Baik, next, psychoanalytic therapy applies to the case of Stan. The psychoanalytic approach focus on the unconscious psychodynamic of Stan behavior. At the extreme, Stan demonstrated a self-destructive tendency, which is a way of inflicting punishment on himself. Instead of directing his hostility toward his parents and his feelings, he turned it inward toward himself. Because he never caused love and even during his early childhood, he is still suffering from his depression and still desperately searching for approval and acceptance from others. Stan did wrong. He then taken the word fraud switch between the raising of female relationship strategies early experience with his parents. What he saw was very effective, weakling and discounting. His father was the weak on who always lost, and his mother was distraught.
The mirroring photo was caught and did Hartman. Then narrated his fear of his mother to all women. He called the hypothesis that the woman he married was slaves to his mother, but of whom and forget his feeling of impotence. The opportunity to develop a transference relationship and work toward is the core of the therapy process. An assumption is that Stan will eventually return to the therapy and he to his mother, and the process will be overall means of gaining insight into the origin of his difficulties with women. Jadi terapi psikoanalitik diterapkan pada kasus Stan. Nah, pendekatan psikoanalitik berfokus pada psikodinamika bawah sadar dari perilaku Stan. Pada Stan yang ekstrim menunjukkan kecenderungan merusak diri sendiri, yang merupakan cara untuk menjatuhkan hukuman pada dirinya sendiri. Lalu mengarahkan permusuhan terhadap orang tuanya atau saudaranya, dan justru mengarahkannya dalam dirinya sendiri. Karena Stan tidak pernah menerima cinta dan penerimaan diri selama masa kecilnya, dia masih menderita dari kekurangan ini dan masih putus asa mencari kesetujuan dan penerimaan dari orang lain. Identifikasi peran gender Stan pun penuh. Dengan kesulitan, dia belajar dasar hubungan perempuan laki-laki melalui pengalaman awalnya dengan orang tuanya. Apa yang dia lihat adalah perkelahian, pertengkaran, dan juga mengabaikan. Ayahnya adalah orang yang lemah setelah kalah. Dan ibu adalah kekuatan yang kuat dan mendominasi yang biasa dan menyakiti laki-laki. Stan menggeneralisasikan ketakutannya pada ibu untuk semua wanita. Itu bisa dihipotesiskan lebih lanjut bahwa wanita yang dinikahinya mirip dengan ibunya, keduanya memperkuat perasaan impotensinya. Kesempatan untuk mengembangkan hubungan transferensi dan mengatasinya adalah inti dari terapi proses. Asumsinya adalah bahwa Stan pada akhirnya akan berhubungan dengan terapisnya seperti yang dia lakukan dengan ibunya, dan itu akan menjadi sarana berharga untuk mendapatkan wawasan keasal kesulitan dengan wanita seperti itu. Kemudian, the therapist is likely to explore some of this question with Stan. What did you do when you felt unloved? As a child, what did you do with your negative feeling? How did you express your rage, hostility, hurt, and fear? What effects did your relation with your mother have on you? What did your amount of woman burst into the heart and now of the transference relation? Question makes it cloud. When have you feel anything like this about me? And what are you learning from your relationship about how relationship with woman must do? The analytic process focus on key information in Stan development years. Sometimes in the of all those early efforts are being developed in the analytic relationship. If the therapy is operating from a contemporary psychoanalytic orientation, the focus may will be on Stan development sequences. With from this perspective, Stan and not accomplishing the task of person and individualism. He is still stuck in the symbiotic based on some level. He is able to obtain his complete of work from himself, and he is not perform the defensive in style looking at his behavior from the viewpoint on self-psychology and help the therapy deal with his difficulty in forming intimate relationships. Jadi, seorang terapis kemungkinan akan mengeksplorasi beberapa pertanyaan dari ini dengan Stan, yaitu apa aja. Yang pertama itu apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa tidak dicintai. Kemudian sebagai seorang anak, apa yang Anda lakukan dengan perasaan negatif Anda? Bisakah Anda mengungkapkan kemarahan, permusuhan, sakit hati, atau ketakutan Anda? Kemudian apa yang pengaruh hubunganmu dengan ibu padamu?
Kemudian apa yang diajarkan ini padamu tentang semua wanita. Dibawa ke sini dan sekarang mari hubungan transferensi. Pertanyaan kemungkinan termasuk kapan merasakan hal seperti ini dengan saya. Dan apa yang Anda pelajari dari hubungan kita tentang bagaimana hubungan dengan wanita bisa berjalan. Kemudian proses analitik berfokus pada pengaruh utama dalam tahun-tahun perkembangan stan. Kadang-kadang secara eksplisit, kadang-kadang dalam hal bagaimana peristiwa sebelumnya dicoba kembali. Kemudian mengenai hubungan analitik saat ini, jika terapis beroperasi dari orientasi psikoanalitik kontemporer, dia fokusnya mungkin pada aturan perkembangan stan. Dia dari usia ini, stan belum menyelesaikan tugas pemisahan dan individualis. Dia masih terjebak di fase simbiosis pada beberapa tingkatan. Dia tidak dapat memperoleh konfirmasi lainnya dari dirinya sendiri, dan dia belum menyelesaikan perjuangan ketergantungan kemerdekaan. Lihat pada perilakunya dari sudut pandang psikologi dapat membantu terapis menangani masalahnya seperti itu. Next, contribution of the psychoanalytic approach. Applying the psychoanalytic point of view to therapy critique is particularly useful in 1. Understanding resistance that take the form of cancelling avoidance feeling from therapy partner and refusing to look at oneself. 2. Understanding that uniqueness and mutual tone so that client can profit on you and to solve the event that give them emotionally. 3. Understanding the value and role of transfers. Understanding how the universal of ego defense both in the counseling relationship and in daily life can keep client from function effective. Jadi pertama yaitu mengenai kontribusi pendekatan psikoanalitik. Yang pertama itu memahami penolakan yang berupa pembatalan janji, tarikan diri dari terapi sebelum waktunya, dan menolak untuk melihat diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman bahwa bisnis yang belum selesai dapat diselesaikan, jadi klien dapat memberikan akhir baru untuk beberapa peristiwa yang telah melumpuhkan mereka secara emosional. Yang ketiga yaitu memahami nilai dan peran transferensi. Yang keempat, memahami bagaimana penggunaan pertahanan ego yang berlebihan baik dalam hubungan konseling maupun dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membuat klien tidak berfungsi atau bekerja secara efektif. Seperti itu. Kemudian contribution of modern psychoanalytic theories. The contemporary trend in psychoanalytic thinking contributes to the understanding of how all parents behavior in the world is regularly a question of pattern set daring on the early phases of development. Object relationship theory help you see the way in which clients exhibit significant order in the past and how they are living this early experience on present relationship. In contemporary psychoanalytic practice, more latitude is given to the therapist is using techniques and in developing the therapeutic relationship. The new psychoanalytic theories have extends and reinforces classical analytic technique. They are concentrating on the development of the ego, paying attention to the social and cultural factor that define the difference of an individual from other, and are giving new meaning to the relation dimension of therapy. Kemudian ingin kontribusi ahli teori psikoanalitik modern. Tren kontemporer dalam memberikan psikoanalitik kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana perilaku kita saat ini di dunia sebagai besar merupakan pengulangan pola yang ditetapkan selama salah satu fase awal perkembangan. Teori relasi objek membantu kita melihat cara klien berinteraksi dengan orang lain yang signifikan di masa lalu dan bagaimana mereka melampiaskan pengalaman awal ini pada hubungan masa kini. Dan praktik psikoanalitik kontemporer banyak
kebebasan diberikan kepada terapis dalam menggunakan teknik dan dalam mengembangkan hubungan terapi. Para ahli teori psikoanalitik baru telah meningkatkan, memperluas dan memfokuskan kembali teknik analitik klasik. Mereka berkonsentrasi pada pengembangan ego, memperhatikan faktor sosial budaya yang mempengaruhi perbedaan individu dari orang lain dan memberikan makna baru pada dimensi resolusi terapi. Jadi di menurut ahli teori psikoanalitik modern ini, yaitu lebih banyak kebebasan untuk menggunakan beberapa teknik yang dikuasai, dan juga para ahli teori psikoanalitik ini telah meningkatkan, memperluas dan juga membuka kembali teknik analitik klasiknya tersebut yang tentu saja memperhatikan ego dan juga faktor-faktor sosial dan juga budaya pada klien tersebut, seperti itu. Kemudian limitation and character of the psychoanalytic approach. In general, considering factors such as them explain and authority of studied psychoanalytic therapy, the practical application of many psychological techniques or limits is explained of methods, such as the version of the deterministic and extensive analysis of the transference relations. The following are the limits and criticism of the psychoanalytic approach. A factor limiting to the practical application of classical psychoanalysis is that many several discrepancies, like the level of ego strength for this treatment. 2. A major limitation of traditional psychoanalytic therapy is the relatively long time commitment required to complete analytic goals. 3. Strap as declined in practice based on the classical analytic model due to reasons such as the commitment, expand image application to the diverse client population and questionable benefit. 4. A potential limitation of psychoanalytic approach is the animal role assumed by the therapist. 5. Hence, assurance that the object action approach is critical is emphasis on the role of the mother child patient in determining other interpersonal function. Tversky, Aurelie Landry, and Arlo note that the psychoanalytic therapy have been critical for being irrelevant to contemporary culture and being embraced only to elitely educated client. Ini keterbatasan dan kritik terhadap pendekatan psikoanalitik. Secara umum, mempertimbangkan faktor-faktor yang terbatas seperti waktu, biaya, ketersediaan, tenaga terlatih terapis psikoanalitik, dan aplikasi praktik. Hal ini total berlaku untuk metode seperti asosiasi bebas di sofa, analisis mimpi, dan analisis ekstensif tentang transferensi hubungan. Berikut keterbatasan dan kritik terhadap pendekatan psikoanalitik. Pertama, faktor yang membatasi penerapan psikoanalitik klasik adalah bahwa banyak klien yang mengalami gangguan berat tidak memiliki tingkatan kekuatan ego yang dibutuhkan untuk perawatan. Kemudian, keterbatasan utama terapi psikoanalitik tradisional adalah relatif komitmen waktu yang lama diperlukan untuk mencapai tujuan analitik. Strap dapat penurunan praktik berdasarkan model analitik klasik karena ada alasan komitmen waktu, biaya, aplikasi terbatas untuk populasi klien yang beragam, dan manfaat yang dipertanyakan. Dan keterbatasan potensial dari pendekatan psikoanalitik adalah peran anonim dimaksudkan oleh terapis. Dan bahwa pendekatan objek relasi telah dikritik karena penekanan pada peran hubungan ibu dan anak dalam menentukan solusi interpersonal kemudian hari. Kemudian Tversky, Aurelie Landry, and Arlo bahwa psikoanalisis telah dikritik karena tidak relevan dengan budaya kontemporer dan hanya cocok untuk pelanggan elit yang berpendidikan tinggi.